dari kelas D dengan NIM 218112112. Dalam video ini, saya akan memberikan edukasi layanan bimbingan konseling terhadap perilaku bullying di sekolah. Yang pertama yaitu definisi bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, dan komunitas virtual serta yang lainnya. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks bullying yang dilakukan di sekolah. Rioskina, Juwita, dan Susetio mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Yang kedua yaitu jenis-jenis bullying. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit, atau menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam sebuah ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua yaitu kontak verbal langsung, yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, mencelah atau mengejek, mengintimidasi atau memaki, dan juga menyebarkan gosip. Yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung, tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat yaitu perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan ini mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, dan juga mengirimkan surat kaleng. Yang kelima yaitu cyberbullying. Tindakan ini menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik melalui media sosial. Yang terakhir yaitu pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif, fisik, atau verbal. Yang ketiga yaitu dampak dari bullying. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bully, bahkan sekolah dengan isu bully secara keseluruhan. Bully dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya. Dampak dari bullying yang pertama adalah dampak bagi korban. Dampak bagi korban yang pertama, depresi dan marah. Yang kedua, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa. Dan yang ketiga, menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dengan kemampuan analisis siswa. Berikutnya yaitu dampak bagi pelaku. Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain, dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan terus-menerus, tanpa intervensi, perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Berikutnya yaitu dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying.
Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bully adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah yaitu mereka akan merasa tidak perlu untuk menghentikannya. Selanjutnya kita beralih ke bagian permasalahan dari perilaku bullying ini. Yang pertama, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi pembuli ataupun korban bully. Ketika anak menjadi pembuli karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang, tidak memiliki perasaan, bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi, dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Berikutnya, ketika anak menjadi korban bully, berkaitan dengan ketidakmampuan atau kekurangan korban dari aspek fisik, psikologi, sehingga merasa dikucilkan. Yang kedua yaitu keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindak yang agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Yang ketiga yaitu teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton yang secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Keempat yaitu sekolah. Lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pelajar akan bertindak mengontrol lingkungan dengan melakukan tingkah laku antisosial seperti melakukan tindakan bully. Manajemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah juga mengakibatkan munculnya bullying di sekolah. Yang kelima yaitu media massa sering menampilkan adegan kekerasan yang juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. Nah, setelah mengetahui permasalahan dari perilaku bullying, selanjutnya saya akan memberikan solusi mengatasi permasalahan perilaku bully, yaitu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bully meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan yang pertama melalui anak, dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar yang pertama, anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bully. Yang kedua, anak mampu melawan ketika terjadi bully pada dirinya. Yang ketiga, yaitu anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bully terjadi, atau melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, ataupun tokoh masyarakat. Pencegahan yang kedua yaitu melalui keluarga, dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain yang pertama, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. Yang kedua, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. Yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Yang keempat yaitu mengajarkan etika terhadap sesama, atau menumbuhkan kepedulian dengan sikap menghargai, memberikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu mendampingi anak dalam menyerap informasi utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Pencegahan yang ketiga yaitu melalui sekolah,
Yang pertama, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bully tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Yang kedua, yaitu membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Yang ketiga, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang kelima, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. Yang keenam, melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Berikutnya, pencegahan yang keempat atau pencegahan yang terakhir dapat dilakukan melalui lingkungan masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat atau biasa kita sebut PATDM. Berikutnya yaitu yang kedua, yaitu penanganan menggunakan intervensi atau pemulihan sosial atau rehabilitasi. Merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Pendekatan pemulihan dilakukan dengan mengintegrasikan kembali kepada murid yang menjadi korban bully dan murid yang telah melakukan tindakan agresif atau tindakan bully bersama dengan komunitas murid lainnya ke dalam komunitas sekolah supaya menjadi murid yang mempunyai daya tahan dan menjadi anggota komunitas sekolah yang patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah yang pertama, mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai konsep orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu peduli kepada orang lain. Selanjutnya, setelah mengetahui bagaimana permasalahan dan solusi dari perilaku bully ini, saya akan memberikan kesimpulan, yaitu dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bully adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja, dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti perasaan orang lain secara berulang kali. Dan juga bullying ini sifatnya mengganggu orang lain karena dampak dari perilaku negatif yang kini sedang populer di kalangan masyarakat ini adalah ketidaknyamanan orang lain atau korban bully. Sehingga ada beberapa saran yang perlu kita ketahui bersama. Saran yang pertama yaitu bagi sekolah, hendaknya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling sekolah di jam-jam tertentu dan tempat-tempat tertentu yang berpotensi terjadinya bullying. Yang kedua, bagi guru, hendaknya lebih tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk yang kecil ataupun yang besar, agar tidak sampai menimbulkan korban. Yang ketiga, yaitu bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah sebagai catatan untuk penanganan tindakan yang tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagi orang tua, hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga. Sekian edukasi layanan bimbingan konseling terhadap perilaku bully di sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.